Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian A. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Menurut Keswara, kepribadian merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang dengan orang lain. Bagian B. Pembagian kepribadian manusia. Secara umum, kepribadian manusia terbagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, tipe kepribadian koleris, yaitu tipe yang bercirikan pribadi yang suka dengan kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan, puas atas dirinya sendiri. Yang kedua, tipe kepribadian sanguinis, yaitu tipe yang bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria, suka dengan kejutan, suka dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang. Yang ketiga, tipe kepribadian pragmatis, yaitu tipe yang bercirikan suka kerjasama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, menyukai hal yang pasti. Yang keempat, tipe kepribadian melankolistif, yaitu tipe yang bercirikan suka dengan hal detil, menyimpan kemarahan, perfeksionis, dan suka instruksi yang jelas. Kegiatan rutin sangat disukai. Bagian C. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, faktor internal. Bagian A. Insting biologis, seperti rasa lapar yang mendorong untuk makan berlebihan dan berlangsung lama sehingga menimbulkan sifat rakus. Bagian B. Kebutuhan psikologis, seperti rasa aman, penghargaan, penerimaan, dan aktualisasi diri. Bagian C. Kebutuhan pemikiran, yakni akumulasi informasi yang membentuk cara berpikir seseorang. Yang kedua, faktor eksternal. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan pembentuk kepribadian dalam pendidikan yaitu sikap, sifat, reaksi, dan perbuatan dan perilaku. Bagian D. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi pribadi yang baik. Dalam dunia pendidikan, pendidikan karakter memang sangat penting bagi peserta didik untuk bekal mereka ketika sudah bekerja ataupun terjun di dunia politik nanti. Menurut Suyanto, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Bagian E. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Adapun fungsi dari pendidikan karakter itu sendiri, yang pertama mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Bagian F. Landasan pendidikan karakter. Ada 4 landasannya. Yang pertama, agama. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat,
tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. G. Pengertian perilaku. Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Menurut Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. H. Faktor-faktor pembentuk perilaku. Faktor-faktor pembentuk perilaku yaitu sikap, susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Para psikolog mengemukakan bahwa perilaku terbentuk dari adanya interaksi antara domain trikomponen sikap, yakni interaktif antara kognitif, afektif, dan konatif, yaitu pengenalan, penilaian, dan tindakan. I. Landasan perilaku. Yang pertama, agama. Agama menjadi landasan perilaku karena identitas agama kebanyakan telah terbentuk sejak kecil dan bertumbuh semakin kuat seiring tumbuhnya usia. Yang kedua, Pancasila. Pancasila menjadi landasan perilaku karena nilai-nilai Pancasila merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan kenegaraan. Yang ketiga, budaya. Budaya menjadi landasan perilaku karena budaya memiliki nilai yang merupakan suatu konsep yang sifatnya abstrak yang berisi tentang masalah umum dan masalah besar yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. J. Hubungan antara kepribadian dengan pendidikan karakter dan perilaku. Hubungan antara kepribadian dengan pendidikan karakter dan perilaku yaitu pendidikan mampu membentuk karakter dan perilaku, sehingga dengan adanya pendidikan karakter dan perilaku akan dapat diketahui bagaimana kepribadian seseorang dan diharapkan dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik ke depannya. Apabila seseorang memiliki kepribadian yang baik, maka akan melahirkan karakter dan perilaku yang baik pula.